Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah TK, SD, SLTP, SLTA, dan penanganannya. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh DR Akurnia Bektiningsih MPD. Sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nikena Yunur Oktaviani dengan NIM 14014211145. Yang kedua ada Delia Citra Pratiwi dengan NIM 14014211166. Yang terakhir ada Syahrani Wahyu Dewi dengan NIM 14014211179. Baik, berikut ini adalah topik pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada pengertian masalah, yang kedua ada jenis-jenis masalah yang dihadapi siswa di sekolah, yang ketiga ada pendekatan-pendekatan umum dalam bimbingan dan konseling, yang terakhir ada strategi dalam bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah siswa. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai pengertian masalah. Greono 1978 mencatat bahwa kaum psikolog aliran Gestalt mendefinisikan masalah sebagai situasi di mana terdapat kesenjangan atau ketidaksejalan antar representasi kognitif. Menurut Carpenter 2012, masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau bagi orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Permasalahan anak-anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakseleraan pada perkembangannya. Anonim 2006. Prayitno 1985 mengemukakan ciri-ciri masalah ialah 1. Masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya. 2. Menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Yang terakhir ada ingin atau perlu dihilangkannya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Delia Citra. Kepada Mbak Delia Citra, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masalah yang dihadapi siswa di sekolah. Menurut Nur Ihsan tahun 2006 mengemukakan bahwa jenis masalah yang dihadapi siswa secara umum antara lain 1. Masalah akademik. Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan dengan akademik siswa terutama di kelas, yang termasuk masalah-masalah akademik yaitu pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan atau konsentrasi, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, cara siswa memahami materi yang diberikan. Yang kedua, masalah sosial pribadi. Sosial pribadi adalah masalah yang terjadi antara individu itu sendiri dengan orang lain yang terlibat dalam lingkungan sekitar. Yang tergolong dalam masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan dengan teman, guru, staf, dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang ketiga, masalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan terkecil dalam kehidupan. Dalam keluarga dibutuhkan keharmonisan agar semua anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan. Masalah keluarga merupakan salah satu masalah yang dapat berpengaruh buruk terhadap kegiatan lainnya. Berikutnya ada jenis masalah yang dihadapi siswa TK. Yang pertama, masalah motorik anak. Permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan bagian tubuh secara harmonis dan sangat berperan untuk mencapai keseimbangan yang menunjang motorik. Permasalahan yang sering terjadi pada anak TK adalah anak masih labil atau sulit menggerakkan bagian tubuh secara harmonis, misalnya berjalan, berlari, menangkap, melempar. Selain itu juga belum sempurnanya koordinasi dalam mengontrol motorik kasar, misalnya ditugaskan untuk berjalan tanpa menyentuh temannya. Masalah selanjutnya itu masalah sosio-emosional anak. Permasalahan sosio-emosional yang terjadi pada anak-anak usia taman kanak-kanak, termasuk permasalahan psikologis. Permasalahan sosio-emosional anak juga berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Masalah-masalah sosio-emosional anak TK antara lain sukar berhubungan dengan orang lain,
mudah menangis, sering membangkang jika keinginannya tidak dituruti, tidak mau bergaul dengan temannya, mau menang sendiri, belum memiliki pemahaman tentang konsep dan peran jenis kelamin, dan belum dapat mengikuti secara penuh aturan-aturan yang ada. Masalah berikutnya, agresivitas. Perilaku agresif biasa ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, bisa berupa pembelaan diri atau untuk meraih keunggulan dengan cara membuat lawan tidak berdaya. 6 sasaran perilaku agresif bisa diberikan kepada pendidik, teman, bahkan dilampiaskan pada bangunan, misalnya memukul dinding atau menendang benda. Sasaran lainnya juga bisa berupa mengganggu proses belajar ataupun mengganggu kegiatan lain yang sedang berlangsung. Perilaku agresivitas ini tidak hanya merugikan pelaku sendiri, tetapi juga bisa merugikan anak-anak lain atau orang lain di sekitarnya. Masalah berikutnya itu kecemasan. Pada umumnya, kecemasan pada anak-anak usia TK berangsur akan berkurang seiring bertambahnya usia anak. Yang dialami anak-anak TK ditunjukkan dengan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang timbul ketika diri merasa tidak aman. Gejala ini disebabkan antara lain karena perilaku orang tua yang terlalu protektif dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Masalah selanjutnya itu keberbakatan. Keberbakatan atau biasa disebut anak berbakat merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi, serta bertanggung jawab pada tugas. Materi berikutnya yaitu jenis masalah yang dihadapi siswa SD. Yang pertama, kemampuan akademik. Keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Lalu, sangat lambat dalam belajar merupakan keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Lalu, kurang motivasi dalam belajar. Keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Selanjutnya, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Kondisi siswa yang perbuatan dan kegiatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Delia Citra atas pemaparan materinya. Yang berikutnya ada Mbak Syarani. Kepada Mbak Syarani, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis masalah yang dihadapi oleh siswa SLTP atau SLTA. Yang pertama adalah masalah emosi. Emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak terkendali, dan tampak irasional. Hal ini dapat dilihat dari gejala seperti mudah marah dan dirangsang dengan emosi yang meledak-ledak dan tidak mampu mengendalikan perasaannya. Sekolah sebagai lembaga formal bertanggung jawab untuk membantu subjek didik menuju kedewasaannya, misalnya dengan pelayanan melalui program layanan informasi, layanan konseling, dan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah penyesuaian diri. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis, baik sesama remaja maupun dengan orang dewasa yang ada di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Maka dari itu, sekolah harus membantu dalam penyesuaian dirinya, melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pembinaan, bakat, dan minat, baik lewat kegiatan kurikuler maupun kokurikuler di sekolah. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mencegah dan mengatasi kesalahan pergaulan. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu masalah perilaku seksual. Pada masa ini remaja mulai tertarik pada lawan jenisnya, bersikap romantis, yang diikuti keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenis. Untuk menanggulangi dan mengatasi masalah itu, sekolah hendaknya melakukan tindakan yang nyata, yaitu dengan memasukkan pendidikan seks ke dalam mata pelajaran yang bersangkutan, misalnya tentang reproduksi pada pelajaran biologi, seks yang baik dalam bidang agama, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah permasalahan perilaku sosial. Tanda-tanda masalah perilaku sosial pada remaja dapat dilihat dari diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda.
Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan kelompok dengan tidak memperhatikan latar belakang suku, agama, dan sosial ekonomi. Kemudian masalah yang kelima yaitu tentang masalah moral. Masalah moral remaja ditandai dengan adanya ketidakmampuan remaja membedakan yang benar dan yang salah. Nah, untuk mencegah masalah tersebut, sebaiknya sekolah menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan meningkatkan pendidikan budi pekerti. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah keluarga. Sebab umum pertentangan keluarga pada masa remaja adalah standar perilaku, metode disiplin, hubungan dengan saudara kandung, dan sikap yang sangat kritis pada remaja. Untuk materi berikutnya yaitu tentang pendekatan-pendekatan umum dalam bimbingan dan konseling terhadap masalah siswa. Yang pertama, ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis disebut juga pendekatan kuratif yang merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan untuk mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu dengan memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan individu. Kemudian yang kedua ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokuskan tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu, kemudian berupaya untuk memperbaikinya. Yang ketiga ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pendekatan preventif tidak didasari oleh teori tertentu yang khusus, hanya saja pendekatan ini mempunyai banyak teknik atau upaya yang dapat digunakan seperti halnya informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi, kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan. Pendekatan ini dapat dilakukan kepada siapa saja dengan berbagai cara pelaksanaannya, baik secara individu, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan, pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran minat dan bakat. Nah, dari penjelasan yang ada di atas, diharapkan para pembimbing dapat memilah pendekatan mana yang cocok dengan masalah yang dialami oleh para siswa, sehingga dapat terwujudnya proses konseling yang terarah dan tepatnya solusi yang diberikan. Materi berikutnya yaitu tentang strategi dalam bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah siswa. Nah, strategi dalam bimbingan konseling dalam menangani berbagai permasalahan siswanya dapat berupa konseling individual, konsultasi, konseling bimbingan, bimbingan kelompok, dan pengajaran remedial. Yang pertama yaitu konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara konselor dengan seorang konseli atau siswa. Konseling ditunjukkan kepada individual yang normal yang menghadapi masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Nah, konseling ini bertujuan untuk membantu individu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik sosial maupun emosional yang dialami saat sekarang dan yang akan datang. Konseling juga memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, dan tingkah laku. Konseling menjadi strategi utama dalam proses bimbingan dan merupakan teknik standar serta merupakan tugas pokok seorang konselor. Kemudian yang kedua ada konsultasi. Nah, konsultasi sendiri adalah konsultasi dalam program bimbingan dipandang sebagai suatu proses menyediakan bantuan secara teknik untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau siswa maupun sekolah. Nah, konsultasi ini bertujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan komunikasi antara guru dengan siswa, di mana siswa bisa lebih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian yang ketiga ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah perkembangannya masalah atau kesulitan yang ada pada diri siswa. Isi kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah kependidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Kemudian yang keempat ada konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik atau siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.
Konseling kelompok bersifat pemberian kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti bahwa konseling kelompok ini menyajikan dan memberikan dorongan kepada individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah dirinya selaras dengan minatnya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan salah satu tahap kegiatan yang paling utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik kesulitan belajar mengajar. Strategi dan pengajaran remedial dapat dilakukan secara preventif, kuratif, dan pengembangan. Baik, terima kasih kepada Mbak Syahrani Wahyu atas pemaparan materinya. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 masalah yang sering dihadapi siswa di sekolah, serta terdapat beberapa pendekatan umum bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, serta strategi-strategi yang juga dapat dilakukan oleh bimbingan atau konselor. Setiap permasalahan yang terjadi pada siswa memiliki penanganan yang berbeda. Misalnya, dalam kurangnya motivasi belajar dapat dilakukan pendekatan perkembangan. Kurangnya pemahaman suatu mata pelajaran dikarenakan cara penyampaian guru yang tidak menarik dapat dilakukan pendekatan remedial. Strategi yang dapat dilakukan adalah bimbingan kelompok dan pengajaran remedial. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.